lagi bareng aku di podcast bareng Wirausaha. Kali ini kita bakal ngobrol bareng ownernya Cakrita IT Kedung Pane. Beliau merupakan seorang mahasiswi di salah satu universitas di Kota Semarang. Beliau adalah Azhara Arin Ratu. Halo Kak Arin, apa kabar? Baik, Kuliah di mana nih? di Universitas Dian Nuswantoro. Udah semester berapa ya? Ini semester 3. Oh, semester 3. Oke. Kak Arin, kalau boleh tahu nih, di keluarga Kak Arin itu berapa saudara? Saya 2 bersaudara, saya punya adik 1, cewek. Oh, adik 1 cewek berarti. Oke. Eh, Selama berwirausaha, apakah keluarga Kak Arin itu mendukung kakak selama program perintisan bisnis kakak, atau mungkin sempat terkendala karena orang tua kakak itu inginnya kakak fokus ke kuliah aja? Enggak sih, kalau dari keluarga saya mendukung, bahkan orang tua saya itu sebenarnya memang nyuruh saya dari SMA itu untuk mulai bisnis. Kayak bisnis misal kayak waktu SMA tuh bisnis online, bisnis anak SMA gitu kan. Tapi saya memang nggak pernah mulai. Oh, berarti bisa dimulainya itu waktu Kuliah ini. Oke. Dulu waktu Kak Arin masih kecil atau masih remaja mungkin, SMP atau SMA ya, pernah terfikirkan nggak sih untuk menjadi pembisnis seperti sekarang? Kalau sebenarnya dari saya dari udah lama banget memang cita-cita saya tuh bisnis. Makanya saya SMA itu masuk di IPS bukan IPA. Karena memang kebetulan nggak bisa hitung-hitungan. Terus saya kuliah juga ngambil manajemen bisnis. Tapi dari dulu saya nggak tahu mau bisnis apa gitu. Seperti itu. Menurut Kak Arin nih, di dalam keluarga itu harus ada keterbukaan nggak sih agar bisa menjalin hubungan antar keluarga itu bisa kompak? Menurut saya sih perlu kayak misal orang tua dan anak. Jadi kayak orang tua tuh nggak maksain apa kemauannya orang tua itu, kayak dengerin apa yang diminta anaknya itu, nggak harus itu gitu loh. Oh, berarti kayak orang tua itu memberikan kesempatan untuk anaknya itu memilih jalannya sendiri. Iya. Oke. Untuk bahasa sehari-hari atau tata cara ngobrol atau sharing di keluarga kakak itu kayak gimana sih? Contohnya kayak Kak Arin ngomong ke keluarganya Kak Arin gitu. Ya ya nyantai, yang penting sopan gitu, nggak terus sama orang tua kok kowe gitu kan nggak sopan, yang penting tetap sopan aja. Oke. Untuk Kak Arin sendiri nih, ngerasa nyaman nggak sih ketika komunikasi sama anggota keluarga sendiri? Kalau di keluarga saya antara anak sama orang tua tuh nyaman sih, jadi kayak apa yang saya mau dan apa gitu orang tua tuh dengerin, asal nggak keluar dari jalurnya, maksudnya nggak yang salah atau yang melengseng gitu, itu insya Allah orang tua saya dengerin apa yang saya mau gitu. Kak Arin itu kalau waktu sharing atau ngomong sama orang tua itu nganggep orang tua tuh, oh ini tuh orang tua aku, apa ini tuh bisa kayak temen, kayak ya kayak. Ya kalau orang tua saya ya orang tua juga ya temen, jadi saya nggak ragu-ragu kalau saya pengen apa gitu ya bilang, nggak, jadi nggak ada takut sama orang tua gitu. Nggak dipendem gitu. Iya. Oke. Biasanya nih, pasti kan lebih banyak kan cewek ya, anak cewek kan pasti banyak topik-topik nih yang diobrolin sama orang tua. Nah, biasanya tuh kalau lagi kumpul keluarga itu apa sih topik yang dibahas? Ya macem-macem, dari kayak cerita pengalaman waktu sekolah, tadi sekolah ngapain aja, sama adik saya juga cerita, orang tua saya juga cerita tadi kerjanya gimana, kayak tentang semua dibahas aja gitu. Kayak random ya? Iya. Seru sekali. Ngomong-ngomong, Kak Arin ini kelahiran mana ya? Kelahiran asli Semarang. Asli Semarang. Kalau biasanya itu Kak Arin ngobrolnya kan katanya kan santai, itu tuh menggunakan bahasa daerah atau kayak Jawa Ngoko, kan orang Semarang kan biasanya Jawa Ngoko kan, atau dicampur antara Indonesia sama Jawa? Ya Jawa sehari-hari aja, juga kadang campur sama bahasa Indonesia, tapi nggak yang bahasa Indonesia kaku, juga nggak bahasa Jawa yang krama halus gitu. Canggung nggak sih kadang ngomong kayak gitu? Enggak sama sekali sama orang tua. Biasa Iya. ya?
Oke, karena udah tertelan dengan keterbiasaan itu ya. Eh, Sosok keluarga kakak nih termasuk pendengar yang baik nggak sih? Kalau menurut Kak Alin gimana? Kalau orang tua saya, jadi apa yang saya omongin, apa yang saya alamin misal sama temen atau sama siapa gitu, selalu dengar dengan baik dan nggak yang marah, nggak marahin anak gitu loh. Jadi saya sebagai anak tuh nggak takut bilang ke orang tua gitu. Kalau berarti bisa dibilang pendengar yang baik. Iya. Biasanya pasti setiap interaksi kan ada feedbacknya kan. Iya. Feedback apa sih yang paling Kak Arin inget banget dari kedua orang tua? Kalau dari antara feedback antara saya dan orang tua itu bagus sih. Kalau orang tua saya tuh selalu ngasih nasihat tapi yang mudah diterima sama saya gitu kan. Kadang ada nasihat yang kayak nggak masuk akal atau terlalu bertolak belakang sama apa yang saya mau gitu. Komunikasi apa yang terjadi waktu hari ibu antara kakak sama ibu kakak? Jadi untuk kedua khususnya ibu ya, hari ibu ya. Jadi untuk mama saya makasih gitu udah jadi kayak pendengar yang baik buat anak-anaknya, udah selalu ngasih nasihat, nggak jadi orang tua yang ngekang anaknya, jadi dengerin apa yang anaknya mau gitu, nggak ngelarang-larang saya mau main sama siapa, tapi yang penting tahu batasannya sendiri gitu. Wow, oh. Nah, oke, kita balik lagi ke topik. Setelah Kak Arin mempunyai bisnis dan ini tuh bisa dibilang itu mandiri ya, Ya bisa membangun bisnis ini kan? ya, tapi tetap ada bantuan dari orang tua. Support kan? Iya. Ada nggak sih perubahan yang dialami Kak Arin dalam keluarga atau perbandingan keadaan lah, kayak awal Kak Arin bisnis sama sebelum Kak Arin bisnis itu ada perubahan nggak sih di komunikasi? Kalau di komunikasi nggak ada, tapi kalau yang jelas nambah pengalaman dan juga kalau misal kita bisnis gitu kan kita harus bisa ngambil keputusan sendiri. Semisalkan ada apa-apa gitu, kalau memang kita bisa tangani sendiri ya tangani sendiri. Jadi nggak usah dikit-dikit minta tolong orang tua, apa-apa orang tua gitu. Kalau selagi bisa ambil keputusan sendiri ya saya ambil keputusan sendiri gitu. Oh, termasuk mandiri ya Kak Arin ini ya. Untuk komunikasi ke orang tua nih, sesuai harapan Kak Arin nggak sih? Maksudnya itu Kak Arin komunikasi sama orang tuanya Kak Arin itu sesuai nggak sih sama yang diharapin Kak Arin? Misalnya Kak Arin itu masih minta pendapat orang tua nih tentang ini. Nah, feedbacknya dari orang tua itu sesuai harapan yang diharapin Kak Arin sendiri nggak sih? Kalau dari feedback dari orang tua sih sampai saat ini masih bisa saya terima ya. Jadi semisal saya pengen ini gitu masih sesuai kebutuhan ya dikasih kalau memang sesuai kebutuhan. Tapi kalau kayak misal barang-barang yang nggak berguna ya dikasih tahu gitu loh, nggak semua nggak boleh gitu. Jadi masih sesuai kebutuhan aja. Oke. Untuk moto hidup atau motivasi hidup Kak Arin nih, untuk karirnya saat ini kan pasti semua orang ada titik terendah ya, titik terendah atau kelemahan itu. Motivasi apa sih yang bisa ngebuat Kak Arin itu semangat atau termotivasi dan bangkit lagi dari titik lemahnya Kak Arin itu? Kalau menurut saya ya yang penting kita tuh berani mencoba hal baru dan jangan takut untuk memulai sesuatu. Jadi semisal daripada kita ngabisin waktu nggak ngapa-ngapain, mending kita coba hal baru. Setidaknya walaupun itu gagal, setidaknya kita pernah mencoba. Oke, baik. Sekarang kita langsung masuk ke bisnis Kak Arin boleh? Boleh silakan. Oke, apa namanya? Letak lokasi Cakri Thai Tea ini tuh di mana ya Kak? Barangkali teman-teman yang nonton itu belum tahu soal Cakri ini. Ada di Kelurahan Kedung Pane, tepatnya di depan Alfamart Setumbu. Oh, untuk teman-teman apabila bisa langsung aja ngecek ke Instagram Cakri Thai
@cakri_taiti_kedungpane. Nanti ada di bawah ya guys. Kalau awal mula usaha ini gimana? Jadi awalnya itu saya dan adik saya suka banget beli Thai tea. Adik saya tuh setiap hampir pulang sekolah beli Thai tea. Terus kebetulan mama saya tuh butuh uang untuk usaha sampingan gitu, ibu rumah tangga. Terus ngobrol-ngobrol sama pemilik owner yang Jatisari, terus tertarik, terus akhirnya eh, buka sendiri di depan Alfamart Setumbu itu. Kira-kira udah berapa lama sih bisnis ini? Kira-kira udah hampir 1 tahun lebih. Oh, 1 tahun ya. Ini kan banyak ya bisnis. Kenapa sih Kak Arin tuh lebih memilih bisnis makanan dan bisa sampai terfikirkan gitu loh untuk merintis bisnis Cakri Thai Tea ini, dan awal pertama Kak Arin berbisnis ini tuh untuk usaha sampingan atau gimana? Jadi awalnya saya pilih bisnis ini minuman karena menurut saya menguasai, dan kalau usaha minuman itu tidak terlalu rugi. Semisal tidak laku, tidak terlalu buang banyak bahan makanan. Kira-kira tuh ini kan udah setahun kan bisnisnya, itu tuh dari bulan apa, tahun berapa sih? Sekitar akhir tahun kemarin, November. Boleh diceritain nggak sih kenapa Kak Arin memilih usaha minuman Thai tea ini, dan apakah minuman Thai tea ini tuh merupakan salah satu minuman favorit sehingga kakak itu lebih memilih bisnis ini gitu? Usaha minuman kan sekarang saat ini banyak banget saingannya, dan banyak orang suka di kalangan umuran SMP, SMA, sampai kuliah pun masih pada suka minuman ini. Jadi menurut saya bisnis ini tuh membuka peluang besar bagi saya. Saya jadi tertarik untuk membuka franchise tersebut. Kenapa lebih memilih, tadi kan bilangnya di Alfamart Setumbu ya? Kenapa lebih memilih tempat di Alfamart Setumbu itu sebagai tempat usaha bisnis kakak? Dan apakah kakak sudah mengincar target pasar sebelum kakak membuka bisnis ini? Jadi di daerah Kelurahan Kedung Pane itu belum banyak usaha minuman brand yang sama atau sejenisnya Thai tea gitu, belum ada sama sekali yang jual. Jadi saya tertarik untuk membuka di situ, dan kebetulan di depan Alfamart Setumbu itu masih kosong, belum ada yang sewa, langsung saya buka franchise tersebut. Oke, kalau gitu dari pengelolaan bisnisnya nih Kak, Kak Arin itu mengelola bisnis ini itu secara langsung atau ada karyawannya yang mengelola Cakri Thai Tea milik Kak Arin? Kalau soal keuangan saya kelola sendiri, tapi kalau untuk jaga stand saya ada karyawan yang jaga, yaitu 1, tapi untuk keuangan, belanja bahan, dan lain-lain saya sendiri semuanya. Seperti dibilang tadi bahwa Kak Arin itu mengelola sendiri. Nah, bagaimana cara Kak Arin untuk mengelola bisnis ini sampai bisa berkembang saat ini? Jadi karyawan saya itu dari pertama kali buka sampai sekarang itu masih orang yang sama. Orangnya tuh bisa dipercaya, jadi saya percaya banget sama orang itu. Uang semua dipegang dia, tapi setiap malam, setiap penutupan dia selalu laporan ke saya. Jadi penjualan hari ini berapa, bahan apa yang habis, apa yang harus dibeli buat besok. Jadi saya besok langsung ngirim bahan-bahan untuk jualan besoknya, tapi dia juga ngasih uang setoran hari ini ke saya gitu. Oke. Terus bagaimana cara Kak Arin untuk mengontrol usaha Kak Arin yang ada di lapangan dan dikerjakan oleh karyawan tersebut? Bagaimana cara Kak Arin untuk mengontrol usaha Kak Arin yang ada di lapangan dan dikerjakan oleh karyawan tersebut? Kalau komunikasi saya biasanya lewat chat WA atau telepon. Kalau memang saya harus datang banget ke tempat, saya langsung datang ke tempat. Oke. Susah nggak sih Kak melatih karyawan untuk membuat minuman Thai tea ini? Kan karena saya tahu kan agak susah sih dan ada beberapa teknik gitu. Kalau untuk melatih karyawan sebenarnya sih nggak susah-susah banget, karena cara buatnya juga standar-standar aja, nggak yang begitu banget susah. Selama Kak Arin berbisnis atau berwirausaha ini nih, mulai terfikirkan nggak sih untuk ide atau mencoba hal yang baru?
Kemungkinan untuk ide baru ada, mungkin di selanjutnya, mungkin di 2021 ini semoga ide saya Coming soon ya Iya. berarti ya. Oke, kalau tantangan yang dialami sewaktu merintis bisnis Cakri. Tantangannya itu yaitu di saat musim hujan. Jadi saat musim hujan itu orang nggak berminat sekali untuk minum es. Jadi usaha saya tuh tidak berkurang sekali peminatnya, jadi penjualan itu bisa turun sampai 50%. Dan apalagi di keadaan pandemi saat ini, banyak banget UMKM lainnya pun yang sampai tutup, sampai nggak bisa ngelanjutin usahanya karena peminat konsumen itu sangat turun. Ya. Oke. Kan emang bukan hal yang mudah ya buat merintis usaha, apalagi di pandemi kayak ini ya. Terus apalagi bisa terus berkembang gitu loh, seperti Cakri Taiti ini. Nah, kalau dalam pengembangan Cakri Taiti punya Kak Arin ini, ada nggak sih strategi khusus yang kakak terapin di usaha ini? Kalau untuk strategi khusus, saya mengembangkan ide dan kreatif saya menuangkan dalam bentuk inovasi-inovasi agar konsumen tidak bosan, jadi tidak daya tariknya tidak turun terhadap usaha saya. Berarti kayak menimbulkan inovasi baru ya? Iya. Oke. Pastinya kan selain untuk strategi kan kita juga butuh promosi nih. Nah, media promosi apa aja yang dipakai Kak Arin untuk menarik konsumen? Kalau media promosi yang saya gunakan yaitu bisa lewat Instagram, WA, dan saya juga pernah membuat kupon. Jadi kuponnya itu sistemnya setiap beli 5 cup, nanti gratis 1 cup, bebas varian apa aja. Menarik juga ya, Kak. Kalau ke depannya nih, apakah Kak masih ingin menggunakan media promosi yang sama atau menambahkan cara-cara lain untuk melakukan promosi bisnis Kakak? Untuk kedepannya saya pasti akan menggunakan media promosi yang lainnya. Saya akan lebih menggunakan media sosial dan saya akan lebih membuat promo-promo agar konsumen tidak bosan dengan bisnis saya. Kak Arin, untuk setiap produk pasti kan ada ciri khas. Nah, untuk ciri khas dari Cakri Taiti Kak Arin itu apa sih? Jadi yang bisa kayak notice orang gitu loh, oh ini tuh ini tuh Cakri milik si ini gitu. Yang membedakan. Untuk itu saya menambahkan inovasi seperti menambahkan boba, cheese cream atau lainnya, dan saya juga bikin rasa-rasa baru yang belum ada di rasa Taiti lainnya. Saya bikin inovasi yang belum ada saingannya. Nah, setiap bisnis itu pasti ada kayak resiko ya. Kalau di usaha kakak ini itu resiko apa sih yang kemungkinan datang atau resiko-resiko apa yang udah pernah kakak alami dalam mengembangkan bisnis Cakri ini? Jadi resiko yang saya alami berjualan minuman itu ya ketika penjualannya turun, ketika misal musim hujan kan jadinya banyak yang nggak minat es. Yang kemungkinan mubazir itu es batu. Kalau kayak susu, gula, varian lainnya itu bisa disimpan jangka panjang. Tapi kalau es batu kan pasti mencair ya, jadinya nggak bisa disimpan jangka panjang. Menurut kakak nih, di era pandemi seperti ini, apakah berdampak banget di usaha kakak? Ya, penjualan di era pandemi saat ini sangat-sangat turun, bisa turun hampir 50% lebih. Bahkan banyak UMKM yang sejenis, banyak yang sampai tutup, tapi alhamdulillahnya usaha saya masih bertahan sampai saat ini. Menurut kakak nih, di era pandemi ini kan pastinya berdampak banget ya di usaha kakak. Nah, untuk tips and triknya kakak untuk mempertahankan bisnisnya kakak di era pandemi ini seperti apa? Jadi di era pandemi saat ini semua UMKM memang berdampak. Jadi kita sebagai usaha kecil harus bersabar. Jadi tetap harus konsisten untuk buka stand agar nanti suatu saat berharap keadaan bisa pulih kembali. Jadi konsumen minat kembali terhadap bisnis kita.
Menurut kakak, di era pandemi seperti ini, pastinya banyak berdampak di usaha-usaha menengah maupun yang baru memulai. Nah, untuk tips and trik dari kakak sendiri untuk menghadapi pandemi ini tuh di usaha bisnisnya tuh apa? Di era pandemi saat ini banyak UMKM yang berdampak. Semestinya banyak penjualan yang turun hampir 50%, bahkan banyak yang UMKM hampir tutup. Jadi tips dari saya atau pesan dari saya, seharusnya kita bersabar dan berdoa supaya perekonomian di Indonesia ini kembali seperti dulu. Oke. Oh iya Kak. Hal apa nih yang bikin Kak Arin untuk tergerak minatnya untuk membangun bisnis ini? Bisnis ini tuh jadi pertama mama saya memang butuh usaha sampingan untuk menambah uang tambahan. Tapi saya juga butuh pengalaman agar saya bisa belajar secara langsung. Kebetulan kan jurusan saya sejalur sama bidang usaha ini, yaitu saya di jurusan manajemen bisnis. Kalau di Udinus sendiri ada nggak sih sebuah wadah wadah atau UKM yang memberikan pelatihan dan menjadi tujuan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman berwirausaha? Jadi di Udinus itu ada organisasi yang didirikan khusus untuk mahasiswa Udinus yang pemula ingin belajar tentang bisnis. Jadi mereka belajar pada orang-orang yang sudah pengalaman gitu. Kalau boleh tahu namanya apa ya Kak? HIPNI PT Udinus. Oh wow, saya sendiri dari Universitas Semarang nih Kak, ada juga wadah untuk komunitas wirausaha muda yang anggotanya itu mahasiswa dari FTIK Universitas Semarang yang digagas dan dibina oleh Ibu Natalia Sari Puji Astuti. Berarti kampus kita sama-sama mengandung mahasiswa yang menjadi wirausaha muda nih Kak. Apakah kakak berniat untuk membuka cabang Cakrita IT yang lain? Tapi kakak sendiri ada niatan nggak sih untuk membuka usaha selain minuman atau usaha lain kayak fashion ataupun makanan? Mungkin untuk kalau dalam cita-cita saya ingin buka usaha lain, tapi saya ingin dengan brand saya sendiri, tidak franchise kayak sebelumnya. Ini kan franchise ya. Tapi kalau kedepannya semoga saya bisa buka dengan brand saya sendiri, tapi saya tetap ingin dalam bidang minuman. Jadi kayak membuat brand baru tapi Ya, brand nama saya sendiri, bukan brand orang. bagaimana cara kakak membagi waktu antara kuliah sama bisnis? Jadi kalau bisnis ini sama sekali tidak mengganggu kuliah saya. Karena saya cuma mengelola dari segi keuangan saja dan misal belanja bahan. Kalau yang jaga stand itu ada satu karyawan, jadi saya cuma misal ada apa yang habis atau apa ada yang rusak, jadi baru saya. Kalau waktu yang jaga itu ada orang lain gitu. Oh, kalau kakak sendiri nih tipe orang yang kayak mengecek itu tuh setiap minggu atau setiap hari atau setahun sekali? Kalau untuk laporan keuangan saya setiap hari, setiap malam hari, setiap setelah penutupan. Jadi yang karyawan saya itu laporan ke saya. Jadi penjualan hari ini berapa, stok apa yang habis dan apa yang harus dibeli besok gitu. Oh, selama Kak Arin merintis bisnis Cakrita IT sampai sekarang ini apa aja sih suka duka yang dialami? Kalau sukanya banyak ya Mbak. Kalau semisal sukanya itu ya selama pandemi ini. Selama pandemi ini tuh penjualan turun. Bahkan banyak UMKM lainnya yang sejenis sama usaha saya itu hampir tutup. Alhamdulillahnya usaha saya itu masih bisa bertahan sampai saat ini. Kalau sukanya sih banyak pengalaman yang saya dapat dari, jadi saya jualan langsung itu bisa ketemu banyak orang dan banyak orang itu banyak jenisnya. Kalau misalnya ngejualin anak kecil itu ada yang lucu-lucu, ada yang permintaannya aneh-aneh. Oh, seperti itu. Menurut Kak Arin nih, bisnis Kak Arin ini bisa nggak sih untuk mencukupi kebutuhan sebagai seorang mahasiswa atau mungkin malah melebihi ekspektasi dari Kak Arin sendiri? Kalau untuk hasil
gajinya sih alhamdulillah lebih dari cukup untuk kebutuhan saya, bahkan saya bisa, uang itu sebenarnya bukan saya pegang sendiri, saya kasihkan ke orang tua saya, enggak saya megang sendiri untuk semuanya, enggak. Ini kayak dibagi-bagi juga ya Kak, nggak dipakai Kak Arin sendiri ya? Iya, jadi saya kasihkan ke orang tua, jadi enggak semua hasilnya untuk saya pribadi, enggak. Eh, Kak Arin, mungkin ada sedikit motivasi buat teman-teman di luar sana yang pengen banget berbisnis tapi masih ragu-ragu atau takut akan resiko yang dihadapi. Jadi pesan saya untuk pemuda, jadi selagi masih ada kesempatan, ada uang, mending uangnya disimpan, jadi ditabung untuk modal, untuk banyak pengalaman yang bisa didapat ketika kita berbisnis. Oh, wow, motivasi yang sangat berguna. Terima kasih Kak Arin. Oke. Oke guys, motivasinya bagus banget, bisa ditiru ya guys. Kayak jangan takut dulu gitu loh, jangan takut sebelum kalian mencoba, karena kan kalian nggak tahu gitu loh di depan kalian tuh tantangannya kayak apa. Ya udah hadapin dulu, jangan aku nggak bisa nih, jangan terlalu overthinking gitu loh guys. Oke guys, oke mungkin cukup sekian. Eh, saya ucapkan terima kasih buat Kak Ali untuk sharingnya. Dan untuk kalian semoga ini materinya bisa kayak memberi informasi yang bermanfaat bagi kalian. Dan saya akhiri, see you in the next podcast, bye.